Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Zali Karemasuci dari kelas Finance 6C dengan NIM 23308111102. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi topik 6 mata kuliah bisnis internasional, yaitu mengenai investasi asing dan perusahaan multinasional. Semoga materi yang akan saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, mari kita mulai. Sebelum masuk ke inti materi, kita lihat dulu peta materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini ada 5 pokok bahasan utama. Yang pertama, kita akan membahas pengertian investasi secara umum beserta jenis-jenisnya. Kedua, kita masuk ke investasi asing, khususnya FDI dan FPI, serta dampaknya bagi Indonesia. Ketiga, kita akan membahas apa itu perusahaan multinasional. Keempat, karakteristik atau ciri-ciri khas perusahaan multinasional. Dan terakhir, slide penutup berisi capaian pembelajaran dan referensi sumber. Oke, langsung kita mulai dari pokok pembahasan pertama. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yaitu apa sih investasi? Oke, menurut Tanda Lilin dalam bukunya Portofolio dan Investasi yang diterbitkan oleh Canisius tahun 2010, investasi adalah penempatan sejumlah dana atau sumber daya pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat di masa mendatang. Jadi intinya, kita menyerahkan sesuatu yang kita miliki sekarang, bisa berupa uang, waktu, atau aset, dengan harapan mendapat hasil yang lebih besar di kemudian hari. Lalu apa saja sih unsur utamanya? Nah, ada 4. Pertama, investasi adalah penanaman modal atau aset yang bersifat produktif. Kedua, investasi bersifat jangka panjang. Ketiga, investasi selalu mengandung risiko sekaligus potensi imbal hasil. Dan keempat, tujuan akhirnya adalah meningkatkan nilai kekayaan kita. Nah, dari sisi jenisnya, kita mengenal 4 kategori besar, yaitu investasi real seperti tanah dan bangunan, investasi keuangan seperti saham dan obligasi, investasi asing langsung atau yang kita kenal dengan FDI, dan investasi portofolio yaitu pembelian surat berharga asing. 2 jenis terakhir inilah yang akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke investasi asing. Menurut Krugman dan Obstfeld dalam buku International Economic tahun 2018, investasi asing adalah penanaman modal oleh pihak asing, bisa individu, perusahaan swasta, maupun pemerintah luar negeri di suatu negara tujuan dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Ada 2 bentuk utama investasi asing yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah FDI atau Foreign Direct Investment, yaitu investasi langsung dalam kegiatan produksi nyata. Contohnya, ketika perusahaan Toyota dari Jepang membangun pabrik perakitan di Indonesia, itu adalah FDI. Ciri utamanya adalah investor asing memiliki kontrol atas manajemen dan operasional, bukan sekadar menaruh uang. Dampaknya bagi negara penerima sangat positif. Ada transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan masuknya devisa. Yang kedua adalah FPI atau Foreign Portfolio Investment, yaitu investasi dalam instrumen keuangan seperti membeli saham atau obligasi di bursa efek suatu negara tanpa keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan. FPI lebih mudah keluar masuk atau dicabut sewaktu-waktu, sehingga dikenal juga sebagai hot money, yang bisa meningkatkan likuiditas pasar modal namun juga membawa risiko volatilitas yang lebih tinggi. Nah, setelah memahami bentuknya, sekarang kita bahas dampak investasi asing khususnya bagi Indonesia. Ini penting karena Indonesia adalah salah satu negara tujuan investasi asing terbesar di Asia Tenggara. Di sisi positifnya, investasi asing mendorong pertumbuhan ekonomi dan kenaikan PDB nasional. Selain itu, ada transfer teknologi dan inovasi dari negara maju ke Indonesia. Investasi asing juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan nilai ekspor dan penerimaan devisa negara, serta ikut memperkuat infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi lokasi investasi. Namun, kita juga harus kritis dan melihat sisi negatifnya. Ada risiko ketergantungan berlebih pada modal asing. Keuntungan yang dihasilkan seringkali mengalir ke luar negeri dalam bentuk repatriasi profit. Investasi asing juga bisa menciptakan persaingan yang berat bagi industri lokal dan UMKM. Belum lagi potensi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan volatilitas yang tinggi terutama pada jenis FPI. Jadi, manfaat investasi asing perlu diimbangi dengan regulasi yang tepat dari pemerintah.
Oke, next, sekarang kita beralih ke pokok pembahasan ketiga, yaitu perusahaan multinasional. Daniels, Radebach, dan Sullivan dalam buku International Business edisi 2019 mendefinisikan perusahaan multinasional atau yang disingkat MNC dari bahasa Inggris Multinational Corporation sebagai perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara melalui anak perusahaan, cabang, atau afiliasi dengan strategi bisnis dan manajemen yang terintegrasi secara global. Nah, struktur MNC biasanya terdiri dari 3 komponen. Pertama, perusahaan induk atau parent company yang berbasis di negara asal biasanya disebut home country dan bertugas menentukan arah strategi global serta mengontrol seluruh operasi. Kedua, anak perusahaan atau subsidiaries yang beroperasi di negara tujuan atau host country. Anak perusahaan ini bisa sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk atau berbentuk joint venture atau perusahaan bersama mitra lokal. Dan ketiga, keseluruhan sistem ini dijalankan melalui integrasi global. Artinya, fungsi produksi, keuangan, pemasaran, dan SDM dikelola secara lintas batas negara demi efisiensi yang maksimal. Contoh, MNC yang beroperasi di Indonesia antara lain yaitu Toyota, Samsung, Unilever, dan Nestle. Next, sekarang kita masuk ke karakteristik atau ciri-ciri utama perusahaan multinasional. Ada 6 karakteristik yang dikemukakan para ahli seperti Caves dalam bukunya Multinational Enterprise and Economic Analysis. Oke, kita bahas 3 terlebih dahulu. Nah, karakteristik pertama, beroperasi di banyak negara. Ini adalah ciri paling dasar. MNC secara definisi harus memiliki cabang atau anak perusahaan aktif di minimal 2 negara atau lebih. Inilah yang membedakan dari perusahaan biasa yang hanya beroperasi di satu negara. Karakteristik kedua, skala dan sumber daya yang sangat besar. MNC umumnya memiliki aset, pendapatan, dan jumlah karyawan dalam skala masif. Sebagai gambaran, pendapatan Apple Incorporated pada tahun 2023 mencapai angka yang melebihi produk domestik bruto sebagian besar negara berkembang di dunia. Ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan ekonomi sebuah MNC. Next, karakteristik ketiga, strategi global yang terintegrasi. Keputusan-keputusan besar seperti di mana memproduksi, bagaimana memasarkan, dan bagaimana mengelola keuangan direncanakan secara terpusat di kantor pusat. Namun eksekusinya disesuaikan dengan kondisi lokal di masing-masing negara. Prinsip ini sering dirangkum dalam slogan Think Global, Act Local, berpikir global, bertindak lokal. Melanjutkan karakteristik MNC, kita bahas 3 karakteristik berikutnya menurut Hill dalam bukunya International Business tahun 2020. Oke, karakteristik keempat yaitu penguasaan teknologi dan inovasi. MNC mengalokasikan anggaran besar untuk kegiatan riset dan pengembangan atau R&D. Keunggulan teknologi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama MNC di pasar global. Produk-produk yang dihasilkan dari inovasi inilah yang membuat MNC mampu bersaing dan menarik konsumen dari berbagai belahan dunia. Karakteristik kelima yaitu akses modal dan pasar keuangan global. Berbeda dengan perusahaan biasa yang bergantung pada bank lokal, MNC mampu mengakses pasar modal internasional seperti New York Stock Exchange atau London Stock Exchange. Mereka bisa menerbitkan obligasi global dan memanfaatkan perbedaan suku bunga antar negara untuk mengoptimalkan struktur modalnya. Ini memberikan fleksibilitas keuangan yang sangat besar. Dan karakteristik keenam yaitu keberagaman budaya dan SDM internasional. MNC memperkerjakan tenaga kerja dari berbagai negara dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kemampuan manajemen keberagaman atau diversity management menjadi kompetensi kunci yang harus dimiliki agar operasional di setiap host country bisa berjalan dengan efektif dan harmonis. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir materi. Mari kita lihat kembali apa yang seharusnya kita capai setelah mempelajari topik ini. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa investasi asing dan perusahaan multinasional adalah 2 fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika bisnis global saat ini. Keduanya membawa peluang besar, namun juga tantangan yang harus kita pahami secara kritis. Oke, di slide terakhir ini saya cantumkan seluruh daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Semua bersumber dari buku-buku akademik terpercaya di bidang bisnis internasional dan investasi, serta data resmi dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Seluruh tautan atau link yang tertera bisa diakses secara online untuk teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran topik 6 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.